Mohon maaf, masih ada kendala. Dr. Agung bisa dengar suara saya? Halo? Dr. Agung bisa dengar suara saya ya? Ya. Bisa dengar suara saya ya? Bisa Dok. Oke, terima kasih. Soalnya Dr. Agung nggak balas. Oke, terima kasih Dr. Agung, Prof. Purito yang kami hormati, Prof. Paul, dan semua teman sejawat. Saya melihat banyak sekali ada teman sejawat saya di bedah umum juga yang mengikuti ini. Terima kasih dan sampai ya senang bisa bertemu lagi ya. Jadi pada hari ini memang topiknya seperti kata Prof. Paul ini menarik ya. Jadi vaskular aspek. Jadi pada wound khususnya. Nanti Prof. Purito akan menyampaikan pada yang kedua itu mengenai penyembuhan pada luka yang kronik ya. Nah, luka ini memang tantangannya banyak ya. Mulai dari ya dokter umum, dokter spesialis itu semua pasti akan pernah bertemu dengan luka. Kalau luka akut atau luka yang biasa itu sih gampang ya, akan mengalami penyembuhan. Tapi masalahnya nanti yang akan kita bahas ini adalah luka yang khususnya luka yang kronis. Saya mulai aja langsung. Tadi sudah ini kurikulum vitae saya dari Unair. Ya, saat ini saya menjabat sebagai KPS Bedah Torak Kardiak dan Vaskular di Unair. Nah, jadi sebagai pendahuluan, jadi kita sudah sepakat waktu kita mahasiswa bahwa luka itu adalah kerusakan dari struktur normal, dari kulit dan struktur yang ada di bawahnya. Ini sudah sepakat ya, ada kerusakan, baik itu yang terjadi karena berbagai macam sebab. Ya. Nah, luka yang akut itu secara fisiologi yang normal dia akan sembuh, ya, yang melalui bermacam ada 4 tahap nanti yang akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, tapi masalahnya adalah bila ada salah satu tahap ini yang tidak terjadi atau terganggu, sehingga bisa menyebabkan terjadinya luka yang kronik. Ya, jadi kita mulai dulu dari definisi luka kronik. Luka kronik bila luka tersebut gagal mengikuti aturan normal atau proses normal dari proses penyembuhan. Nah, ini ada 4 tahap yang kita semua mungkin ya sekedar refreshing aja, mulai dari hemostasis pada saat luka terjadi, ya terjadi segala macam vasokonstriksi, clot dari pembuluh darah, kemudian fase inflamasi, sel radang keluar ke tempat tersebut, kemudian proliferasi, mulai dalam proses penyembuhan, luka menjadi pendek, dan yang terakhir adalah tahap remodeling daripada luka tersebut, yang nantinya kita tahu akan pada beberapa kasus menimbulkan scar. Nah, kalau kita bicara mengenai chronic wound, jadi di dalam textbook itu dikatakan dia memberikan ada waktunya, time. Jadi kalau dia melebihi dari 4 sampai 6 minggu atau lebih dari 4 minggu, itu bisa dikatakan luka itu bisa dikategorikan dalam luka yang kronik. Dan dikatakan juga, udah banyak penelitiannya, mayoritas problem karena tidak terjadinya penyembuhan itu adalah karena problem daripada vaskular. Jadi kalau kita ketemu dengan luka yang kronik yang nggak sembuh-sembuh, tolong semuanya kita perhatikan ada apa dengan vaskularnya. Nah, ini gambar yang bisa kita sama-sama lihat ya, apa sih perbedaan antara akut dan luka yang kronik tadi gitu ya. Pada luka yang kalau kita lihat di sini ya, dia mengalami semua 4 tahap tadi, mulai tahap hemostasis, inflamasi, proliferasi, sama remodeling.
dan dia mempunyai tahap-tahap peak, ya puncak, kemudian dalam sesuai dengan iringnya waktu, dia akan menjalani fase menurun, ya, kemudian remodeling yang terakhir. Ya, ini ada sudah dikasih hari-harinya, bila lebih dari 3 minggu itu biasanya pasti luka akan sembuh, ya. 3 minggu biasanya untuk luka yang akut. Pada luka yang akut, di sini kita lihat banyak aktivitas sel-sel yang mengalami mitosis. Respon daripada inflamasi, sitokain, proteasis itu kecil sekali. Nah, ini berbeda dengan apa yang kita lihat pada luka yang kronik. Luka kronik itu sel-selnya mitosisnya rendah sekali, lebih dominan oleh inflamasi, sitokain, dan proteasis. Dan kita lihat ini, dia mengalami fase hemostasis, kemudian pada fase inflamasi, dia mengalami puncak, dan dia tidak menurun sama sekali. Tidak ada fase yang berikutnya berupa proliferasi maupun remodeling. Jadi, terus saja dia datar mengalami inflamasi. Ini yang disebut dengan luka kronik. Nah, banyak penyebab yang bisa menyebabkan luka kronik itu muncul, ya, yang bisa tidak sembuh-sembuh. Sini kami sudah buat ada neuropati yang kita sudah tahu, diabetes mellitus adalah salah satu penyebabnya. Kemudian iskemia, nanti kita akan belajar atau coba kita diskusi sama-sama, di mana aterosklerotik, pengapuran daripada pembuluh darah arteri, dan mikroangiopati, ya, dan penyakit-penyakit peripheral vascular disease lainnya. Kemudian di sini kita bisa lihat edema perifer yang disebabkan karena vena, nanti kita akan bahas juga pada pagi ini. Kalau pressure necrosis atau pressure ulcer itu karena pada orang-orang yang imobilisasi lama, pada pasien kanker, stadium akhir, dan tidak bisa lagi bergerak, itu semua bisa terjadi. Ya, kalau kita lihat di sini ada vaskular, ada diabetik, ada pressure ulcer. Ya, ini dan kita lihat ini semua data-data di dunia mengatakan kasusnya banyak juga loh. Banyak, dan yang terakhir adalah annual cost. Nanti saya akan tunjukkan pada slide berikutnya. Nah, kalau kita ngomong mengenai luka kronik, nah ini kenapa orang itu semua orang ya, mulai dari klinisi maupun dari farmasi ataupun alat-alat kesehatan berlomba-lomba untuk menemukan metode atau teknologi baru atau pengobatan baru yang bisa menyelesaikan problem ini. Kenapa? Karena luka kronik ini berhubungan dengan apa? Gangguan kualitas hidup. Jadi bayangkan pasien ya dengan luka di kaki yang tidak sembuh-sembuh, apalagi luka itu mengeluarkan eksudat yang banyak, kemudian berbau. Jadi bisa dibayangkan dia akan terganggu dalam kehidupan sosialnya. Ya, kemudian dia harus bolak-balik kunjung ke dokter, ya. Dokternya sih senang-senang aja ya, tapi tidak tentunya pada masa pandemi Covid. Ya, di mana semua dokter kalau bisa pasien sekali datang sembuh gitu ya. Tidak ada yang mau merawat luka lama-lama bolak-balik datang, karena kita tahu pasien-pasien tersebut adalah pasien yang rentan untuk terkena atau terpapar dengan COVID. Dan yang paling akhir adalah high cost, ya, baik ditanggung oleh pasien tersebut maupun kalau kita di sini pasien dengan BPJS, ya negara yang harus mengeluarkan dana yang banyak untuk menangani luka kronis ini. Nah, sekarang kita fokus mengenai apa sih, kami selaku ahli bedah torak kardiovaskular, ya kita akan share sedikit apa sih masalah yang berhubungan dengan vaskular. Ya, karena mungkin ada penyanyi ya. Ya, mungkin bisa panitia bisa memute semua peserta ya. Saya rasa begitu supaya nggak ganggu. Kemudian oke, kita mulai. Nah, ini sekarang chronic wound. Ya. Dikatakan lebih dari 90% itu berhubungan dengan problem daripada vaskular. Ya, kalau kita ngomong mengenai vaskular, ya, jadi ini gampangnya ya kami buat ya. Jadi ada problem karena arteri problem, ada karena vena problem, dan ada yang campuran. Ya. Nah, jadi kita lihat di sini adalah memang 70% itu karena problem dari vena. Ya. Teman-teman semua yang merawat luka baik dari dokter umum maupun dokter spesialis harus ingat
Ya, problem vena itu melingkupi 70% dari problem chronic wound. Dan 5% itu karena problem arteri, dan 15%-nya adalah campuran. Ya, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, kita lihat karena kalau dia problem arteri, ya kita sudah tahu kalau problem arteri artinya apa? Ada penurunan daripada aliran darah ke jaringan. Ya, khususnya kita tahu luka itu membutuhkan perfusi yang baik, ya. Karena kita tahu darah itu membawa segala macam bahan yang dibutuhkan untuk healing daripada luka tersebut. Jadi kalau dia sudah ada gangguan flow atau gangguan perfusi, tentunya ini akan mengganggu proses ataupun waktu dari penyembuhan luka tersebut. Ya, macam ada 3 mekanismenya ya, ada ekstramural, mural, dan juga intramuralnya. Ya, ini proses yang terjadi di dalam pembuluh darahnya sendiri. Nah, sekarang kita lihat dulu. Nah, ini penting untuk teman-teman di lapangan untuk membedakan apakah ini problem karena arteri atau problem karena vena atau gara-gara mixnya tadi. Kita lihat sekarang kalau problem karena arteri. Biasanya anamnesa itu kita akan mendengar pasien itu mengeluhkan yang namanya claudication pain. Jadi nyeri yang hilang timbul, yang khususnya muncul pada saat pasien beraktivitas. Kemang kok kaki saya sakit sekali ya kalau aktivitas. Tapi kalau saya buat istirahat sebentar, enak dok. Oke, claudication pain. Kalau dia semakin graduasinya semakin memberat, dia berubah menjadi rest pain. Istirahat aja nyeri dok. Malam, tiba-tiba malam dok, tiba-tiba saya suka terbangun dok, malam, sakit sekali. Ganggu tidur saya. Oke, hati-hati, ada night pain. Dan kemudian lihat ada luka yang tidak sembuh, ya luka yang tidak sembuh, dan kalau dipegang lukanya sakit. Nah ini yang problem yang paling sering atau paling repot ya kalau digunakan. Kita mau nekrotomi, mau debri demang, tapi tidak bisa karena disentuh, disenggol sedikit aja dia sudah teriak-teriak, sudah loncat. Nah ini problem. Nah kalau secara klinis kita bisa melihat biasanya perfusinya dingin, ya, kemudian kulitnya atrofi, ya. Kemudian dia lebih mengkilap. Dan biasanya rambut-rambut atau kulit bulu yang ada biasanya dia rontok ya. Jadi tidak ada lagi biasanya dok bulu saya biasanya kaki saya berbulu banyak tapi ini kok berapa nih kok udah berkurang ya atau ada yang rontok. Hati-hati. Berarti ada gangguan perfusi di situ. Ya. Kemudian kemerahan yang tetap terus-menerus tidak berubah. Ya, kulit tampak kering. Dan biasanya menonjol pada ujung-ujung tulang ya atau ujung-ujung jari. Nah, kalau kita ya untuk mengklasifikasikan daripada peripheral artery disease ya itu ada 2, ada Fontaine, ada Rutherford. Atau Rutherford katanya kalau ya. Nah, masing-masing ini bagus ya. Jadi kalau Fontaine dia membagi 4. Mulai dari asimptomatik, kemudian 2 dibagi 2, 2A, 2B. Ada mild, ada moderate. Nah, ini berdasarkan jaraknya. Kalau pasien masih bisa berjarak lebih dari 200 meter berjalan, berarti dia mild claudication. Kalau moderate to severe, berarti kurang dari 200 meter aja, dia udah nggak kuat lagi jalan, pasti nyeri sekali. Nah, itu dia sudah 2B. 3 sudah ischemic rest pain, nggak dipakai jalan sudah nyeri. 4 kalau sudah ada luka ulkusnya atau gangren. Nah, Rutherford ini membagi lagi, dia sampai 6. Nah, apa bedanya Fontaine dengan Rutherford? Ya, sama-sama dia tadi asymptomatic, mild, moderate, severe, ischemic, sama. Tapi Rutherford ini menambahkan objektivitas. Ya, apa itu objektivitasnya? Jadi dia mengukur flow-nya melalui Doppler atau alat. Ya, jadi pada yang mild misalnya, ya, dari mild itu pasien disuruh melakukan treadmill, kemudian diukur perfusi atau tekanannya di ankle, ya dilihat kalau dia lebih ada perbedaan atau kenaikan lebih dari 50 mm Hg atau ya minimal 20 mm Hg dan dia bisa menyelesaikan treadmill itu, dia dimasukkan mild. Tapi kalau severe
dia udah nggak bisa lagi melakukan menyelesaikan treadmill dan hanya didapatkan kurang dari 20 mm Hg perbedaan sebelum dan sesudah dia melakukan treadmill. Jadi kalau pada Rutherford dia menambahkan objektivitas, ya itu bedanya dengan Fontaine. Kalau Fontaine murni berdasarkan subjektivitas atau anamnesis saja ataupun melihat kondisi luka. Kalau Rutherford 56 ini 5 kalau dia masih hanya biasanya pada ujung-ujung. Tapi kalau dia sudah mengenai seluruh jaringan pedis, dia masuk ke 6. Nah, ini klasifikasi yang kami atau kita bisa gunakan untuk mengklasifikasikan derajat keparahan daripada PAD. Nah, ini jangan lupa. Saya selalu tekankan kepada mahasiswa kedokteran ataupun PPDS ya, ini adalah pemeriksaan yang paling simple ya, paling gampang, ABI ya. Ya, jadi ABI ini dilihat perbandingan antara ankle dan brachial ya, dilihat pressure-nya ya, sistol tentunya ya. Nah, normal itu di antara 1 sampai 2. 1,2 ya. Jadi kalau dia kurang dari 0,9 dikatakan hati-hati, ada kemungkinan gangguan vaskular perifer ya. Semakin dia rendah berarti ada gangguannya semakin berat. Nah, ada lagi orang mengatakan TBI ya, toe. Jadi toe ini diukur yang ujung-ujungnya, dari jarinya ujung, arterinya situ yang dilakukan. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwa arteri yang sudah di end arteri yang paling ujung itu biasanya dia sedikit sekali dipengaruhi oleh proses aterosklerosis yang menyebabkan stiffness, jadi lebih reliable katanya begitu. Ya, tapi apapun itu mau pakai ABI, mau pakai TBI itu sama saja. Terus yang kedua lagi, kalau mahasiswa ada pertanyaan, dok, terus kalau di gambar-gambar itu kan dikatakan semuanya pakai Doppler. Nah, gimana dok kalau kita nggak punya Doppler? Nah, ini pertanyaan bagus. Dikatakan bisa memakai stetoskop. Ya, bisa menggunakan stetoskop untuk mengetahui sistolnya. Tapi Doppler itu memang lebih sensitif daripada stetoskop. Ya, tapi apapun itu harus dilakukan apabila kita mencurigai ada gangguan daripada arterial. Kemudian kalau memang kita ada fasilitas, ya mintakanlah duplex ultrasound ya untuk melihat apakah benar-benar ada stenosis atau tidak. Doppler bunyi tut 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 ya. Tapi kalau dilihat duplex ultrasoundnya itu kita bisa tahu apakah ada stenosis atau tidak. Nah, kita akan nanti dikatakan oleh radiologi yang baca atau kita kalau bisa ada alat, oh ini trifasik ini. Oh berarti masih bagus. Ya. Oh ini ada, hanya bifasik. Berarti ingat seperti yang gambar sini. Ada stenosis. Wah, 5 menit lagi. Cepat sekali ya. Oke. Saya selalu sama PPDS ini dikasih waktu gitu ya. Teriakin. Ya. Nah, ini yang CT angiografi. Kalau tadi duplex itu ya semua itu tergantung benar-benar atau USG sama seperti USG tergantung benar-benar operator dependent. Nah, kalau CT angio enggak, kita semua bisa lihat seperti ini. Teman sejawat dan saya bisa lihat bahwa di sini, wah ini bagus sekali arterinya. Ya. Tapi kalau sudah sampai di bawah sini atau di bawah sini, wah ini kok keriting istilahnya ya. Ternyata dapat diffuse atherosclerotic atau diffuse stenosis pada intrapopliteal arterinya. Dan jenisnya. Dan kiri ada luka yang tidak sembuh-sembuh calcaneal. Dan di CT arteriografi, CT angiografi itu didapatkan diffuse atherosclerotic atau diffuse stenosis. Nah ini CT-nya kemudian pada ini untuk melakukan angioplasti dengan pemeriksaan DSA, digital subtraction. Di TKV kami melakukan ini ya. Sudah banyak sekali ahli-ahli di BTKV yang mendalami mengenai endo ini. Nanti kita akan bahas ya. Nah, kita lihat di sini ada segmen arteri yang hilang. Ya. Ada segmen arteri yang hilang dan kemudian
kita bisa lihat ada kolateral-kolateral. Ya, kalau begini bisa kita katakan, lanjut terus saja, nggak usah terbantu waktunya, terus saja. Menarik soalnya. Oh ya, kalau moderator yang bilang saya ya siap-siap aja. Oke. Kemudian kita bisa lihat di sini apa? Loh, lihat nih kolateralnya muncul. Berarti apa? Ini kemungkinan sudah lama ini. Ini bukan baru kemarin atau lusa munculnya ini stenosisnya ini. Ini mungkin sudah lama, sudah terbentuk kolateral yang memberi kita bisa sini ada lihat run out, run in-nya ada. Nah, ini. Dan kemudian dari angiografi kita bisa lihat juga apakah ini trombus atau proses aterosklerotik, ya. Kalau trombus kita bisa lihat seperti bayangan trombus di sini. Terus sharp, tajam, putusnya itu tajam. Nah, hati-hati trombus, khususnya pada trauma. Ingat, hati-hati pada trauma ya. Kita bisa mendapat pasien dengan delay trombus. Jadi hari ini traumanya mungkin 2 hari lagi, kok kakinya tiba-tiba dingin. Ternyata terjadi trombus karena trauma tumpul pada vaskular. Nah, ini nomor angiogram. Kemudian kita lihat yang sebelah kanan ini, dia buntu hilang, tapi sudah terbentuk kolateral-kolateral. Tadi seperti saya bilang tadi ya. Nah, sekarang kita ngomong, kalau saya ketemu ini gini, gimana Dr. Ian? Oke, tetap yang namanya pengobatan itu ada medical, ada surgery ya. Jadi ada yang non-invasif, ada yang invasif. Medical treatment, kami selalu mengajarkan atau memberitahukan ya, semua aspek daripada vaskular tersebut harus diperhatikan. Baik dari sisi vaskularnya. Kita tahu pembuluh darahnya bagaimana, biasanya sudah terjadi aterosklerotik pada orang-orang dengan diabetes. Terus gimana, Dok? Ya, kalau misalnya kita mau medical ya manipulasi dong ini. Vaskularnya apa? Bisa dengan pemberian statin misalnya untuk mempertahankan supaya tidak semakin menjelek proses aterosklerotiknya. Kemudian, ini saya harus dilatasi ini pembuluh darahnya. Apa? Ada produk apa? Silostasol. Ya, kemudian, ini saya mencegah supaya platelet ini lebih lincah, tidak gampang lengket antar satu dan lain. Oh iya, saya bisa kasihkan clopidogrel, saya bisa berikan aspirin. Terus kemudian saya mau mengurangi viskositas. Ini pembuluh darahnya supaya tidak terlalu kental. Kita punya pentoxifilin. Nah, jadi semuanya itu macam-macam medical treatment yang bisa kita berikan. Nah, ini seorang dokter harus tahu gitu loh. Jadi ini untuk apa, kapan kita pakai. Nah, kalau misalnya memang saya sudah coba tapi lukanya nggak bagus, ya berarti perlu masih dokter umum itu refer ke dokter bedah. Ya, teman-teman dokter bedah umum refer ke bedah TKV untuk mungkin ada sesuatu, ada vaskularnya yang harus diutak-atik ini. Nah, sekarang untuk revaskularisasi. Sekarang ada 2 macamnya. Ada open dulu, waktu saya masih PPDS bedah umum, atau awal-awal saya bedah torak, itu Prof. Rito, Dr. Agung, Prof. Paul, dan guru-guru saya lain ngajarkannya open, bypass. Nah, itu. Tapi sekarang endovaskular. Murid-murid kami, ya, yang mulai dari Batam, ya, kemudian Medan, sampai Samarinda, yang Surabaya, itu semuanya jago sekarang endovaskular. Nah, ini kemajuan perkembangan zaman yang harus kita ikuti. Nanti saya akan bahas. Nah, kita ngomong mengenai vaskular, ya. Jadi biar teman-teman sejawat bedah umum dan dokter umum juga tahu gitu ya. Nah, kita lihat sini, ini luka yang paling sering muncul yang akan kita hadapi, ya, nekrosis jari, awalnya jari 2, kemudian ngikut-ngikut nyamber jari sebelahnya gitu ya. Sudah diamputasi, sudah dimutilasi, hitam lagi, mutilasi, hitam lagi sampai stres. Ternyata dilihat, lah arterinya nggak ada, buntu, stenosis. Ya, kemudian dilakukan angioplasti, ya, dari bawah, retrograde. Kemudian dilakukan balloning, ya, kemudian kita lihat perfusinya baik dan lukanya ini berangsur-angsur jadi sembuh. Ya, ini penting sekali ya. Nah, ini juga angioplasti. Nah, kita lihat simple. Ya, ini kasus dari Dr. Ivan ya di Samarinda. Dr. Ivan atau Dr. Yosis mungkin. Nanti coba lihat. Nah, ini kita bisa lihat di sebelah kiri nih. Ternyata ada stenosis di daerah femoralis yang distal ini.
ya, kemudian dilakukan balloning, ya, kemudian kita lihat mulus lagi, ya. Ini juga ada stenosis di infrapopliteal, ya. Kemudian dilakukan balloning, kemudian hasilnya baik. Nah ini juga, ini kasusnya Dr. Ivan dari Samarinda, ya, sudah dilakukan mutilasi, ya, nggak sembuh-sembuh, lukanya nggak karu-karuan, dokternya sampai frustasi ngerawat, dikirim, di-refer ke bedah torak kardiovaskular, dicek vaskularnya ternyata ada tadi yang stenosis tadi, kemudian dilakukan angioplasti, dan dalam waktu 2 bulan lukanya kembali sembuh. Jadi kalau yang begini-gini nggak perlu sampai tahunan. Kalau kita bisa kontrol lukanya, tidak apa-apa. Tapi masalahnya pada saat kita tidak bisa mengontrol lokal infection, dia akan ascending, akan naik terus, merambat ke atas. Makanya penting sekali edukasi pada pasien. Jangan nanti saya bolak-balik dapat pasien, akhirnya amputasi misalnya sampai above knee. Kalau cerita keluarganya apa? Dok, ini awalnya jempolnya yang hitam, dok. Kemudian diamputasi naik, diamputasi naik. Nah ini kenapa? Karena kita nggak memberikan edukasi yang baik pada pasien dan keluarganya. Bahwa ini problemnya bukan hanya sekedar infeksi, bukan hanya sekedar jaringan yang mati, tapi ada vascular problem yang harus kita atasi. Nah ini kasus dari Yosis dari Surabaya, ya. Nah tadi itu yang balon dia melakukan pemasangan stent, ya, pemasangan stent di arteri femoralis. Ini kita lihat luka begini, yang sebelah kiri bawah. Ini kalau kita ketemu mungkin paling gampang kita akan mengatakan kepada pasien, ini sudah hitam, amputasi aja, timbang ribet urusannya. Nah kalau kita melihat basicnya vascular disease-nya cuma hanya stenosis seperti ini kan sayang sekali ya kalau sampai amputasi ya. Dan ternyata dilihat, diikutin dalam waktu 3 bulan lukanya baik dan kemarin kontrol katanya Dr. Yosis ini hasil terakhirnya. Jadi nggak perlu ada yang dimutilasi jarinya. Ya, ini menunjukkan bahwa intervensi terhadap vascular problem itu bisa memberi banyak manfaat bagi pasien. Nah sekarang gimana dengan open? Nah ini kan dok saya nggak punya ini fasilitas endo di tempat saya. Ya, open. Ya, untuk BTKP ya kita bisa melakukan bypass, ya. Nah, ini seperti ini bypass bawah, ya. Nah, jadi dengan vena sapena dilakukan bypass, ya. Nah, kalau bypass banyak macam-macamnya. Yang penting kita tahu di mana lokasinya, di mana kita mau menaruh bypassnya, distalnya kita tahu, ya, bisa iliofemoral, bisa femorofemoral, bisa femoropopliteal atau femoro crossover bypass ya. Jadi kalau misalnya kita perlu shunting ke kontralateral bisa. Ini macam-macam ini bisa dan semua ahli bedah TKP harus menguasai hal ini ya. Kompetensi level 4. Nah, bagaimana endo lawan open? Nah, ini. Jadi endo lawan open. Ini memang kadang-kadang kalau isu dengan endo versus open, kontraindikasi sama pro dan kontra gitu ya. Nah, kalau misalnya pasien-pasien memang nggak memungkinkan operasi, ya endo adalah pilihan terapinya. Ya, pasien-pasien yang sudah tua sekali, nah itu endo itu akan memberikan banyak sekali manfaat bagi mereka ya, tidak perlu pembiusan dan tidak perlu operasi yang besar sekali. Ya, nah, kalau untuk open, ya pakai vena, jadi ada luka baru yang diambil, ya. Kalau endo, ya dia memakai prosesis endonya. Dan tapi ini yang terbaru, ya. Terbaru itu adalah tidak ada untuk apa namanya yang membuktikan keduanya itu bypass lebih baik dari endo atau endo lebih baik dari bypass belum ada, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah vena, problem vena. Nah, ini problem vena adalah problem yang sering juga. Dia tidak se-ekstrim arteri. Dia tidak sedikit sekali kasusnya sampai amputasi karena dead limb. Tapi dia menjengkelkan. Kenapa? Karena lukanya lama sekali sembuhnya. Pasien sampai dokter shopping, pindah dokter sana, pindah dokter sini. Jadi saya selalu bilang sama mahasiswa saya,
Kalau kamu bisa jelaskan dengan baik kepada pasien itu nggak akan lari kemana-mana, walaupun lukanya nggak sembuh-sembuh. Kalau kamu bisa menjelaskan patofisiologi luka tersebut. Tapi kalau pasien datang, kemudian cuman kamu rawat tanpa ngomong apa-apa, 2 kali dia datang, nggak ada perkembangan, dia pergi ke dokter yang lain. Pas di dokter lain, 1-2 kali dirawat, sembuh. Padahal sebenarnya kalau kamu terangkan prosesnya, ya harusnya dia kalau dia sekali lagi datang ke kita, dia sudah sembuh. Nah, ini penting sekali. Taunya apa? Kalau kita menguasai patofisiologis. Tapi kalau kita nggak menguasai patofisiologis, ya nggak bisa nerangkan ke pasien tentunya. Nah, pada vena, luka vena atau ulkus karena vena. Patofisiologinya basic adalah hipertensi vena. Mau itu karena obstruksi, mau itu ada karena inkompeten daripada katupnya, ataupun karena problem hidrostatik. Ya, akibatnya vena mengalami hipertensi, tegang, dilatasi, kemudian keluarlah segala macam-macam faktor yang kita bisa lihat di sini, faktor inflamasi, ya limfosit, neutrofil, semuanya keluar ekstravaskular. Sehingga apa? Numpuk di ekstravaskular. Lama-lama terjadi proses tadi itu radikal bebas, lukanya muncul luka, dan jangan harap luka tersebut akan sembuh selama problem daripada vena tersebut ditangani. Nah, ini kita lihat, ini untuk teman-teman dokter umum. Mau tahu gimana dok kita membedakan tadi yang vena dengan arteri? Ya, dilihat anamnesa sekali lagi harus dicatat anamnesa ya. Jadi kalau pasien datang jangan mana, ada Pak luka ya? Coba saya lihat lukanya. Oke, ya, suster kasih ini. Ya sudah besok kontrol. Nah, kalau gitu nggak akan sembuh ya. Pasien akan dokter shopping jadinya. Tanya dulu, ada nggak sebelumnya? Pernah kaki bengkak? Ada riwayat sumbatan di pembuluh darahnya, Bu? Oh iya dulu pernah di USG dok. Nah, kadang-kadang begitu kan. Oh iya Bu, mana USG-nya? Tunjukkan. Kalau kita bisa menginterogasi pasien akan keluar semua datanya. Kemudian apa pernah ada varisesnya Bu? Kadang-kadang pasien kan pinter ya. Oh iya dok, ada varises ya. Wah, udah tahu varises atau ada uratnya menonjol-nonjol enggak? Wah, ada dok ini di paha. Kadang-kadang kan nggak kelihatan kan kalau dia ada varises. Anamnesa tahu. Kemudian dulu pernah kecelakaan dok. Itu sampai saya, wah ini sampai dipasang pen di daerah poplitealnya. Wah, hati-hati, jangan-jangan venanya rusak sudah. Nah, kemudian dulu pernah dioperasi varises saya dok, diambil. Nah, kemudian dengan pasien-pasien hiperkoagulitas. Semua ini harus ditanyakan pada pasien. Nah, apa klinisnya? Klinisnya dia ini menarik ya, berbeda dengan arteri tadi. Pasien biasanya kakinya bengkak. Ya, bengkak seperti gambar ini kita lihat edem ya, dan ingat lukanya itu tidak terlalu dalam, tidak seperti arterial ulcer. Dia pada umumnya lukanya itu dangkal ya, dangkal. Dan kemudian apalagi ada dermatitis, venous dermatitis di sekelilingnya. Jadi kadang-kadang biasanya dia lari ke dokter, teman-teman dokter kulit dulunya ya, konsul ke dokter kulit, kemudian dokter kulitnya melihat, oh ini ada problem di venanya, konsul ke bedah umum atau bedah TKP. Nah, kemudian ada lagi proses lipodermatosklerotik dan kita ketemui ada vena varises. Ya. Nah, kalau begini misalnya ini gede sekali nih. Wah, ini varises. Jadi kalau dia muncul luka, jangan harap dia bisa sembuh. Dan ingat, lukanya itu selalu hampir 90% muncul pada sisi medial. Jadi kalau teman-teman lihat lukanya apa di daerah medial, malleolus medialis. Nah, itu paling sering ya. Itu ciri khas daripada venous ulcer. Kita lihat kenapa? Ya sesuai dengan perjalanan daripada vena. Nah, ini venous ulcer, tadi portal hipertensi, terjadi dilatasi, yang proses yang saya sebutkan di depan. Nah, kalau tadi ada fontaine, ada Rutherford, kalau kita di vena, klasifikasinya siap ya. C itu klasifikasinya ya. Mulai dari tidak tampak ada apa-apa, venanya C1 ya, saya coba slide. Nah, ini C1 ada
spider atau telangiectasis. C2 sudah ada vena yang menonjol, ya biasanya lebih dari 3 mm. C4 kakinya bengkak, edem, ya. Kemudian C5 sudah ada bentukan eksema atau hiperpigmentasi, hati-hati, yang kemudian menyembuh, dan ini yang kemungkinan paling sering kalau teman-teman temui adalah anemia. Oke, nah kemudian E-nya etiologi. Bisa dari bawaan, bisa primary, atau secondary karena post-traumatic. Ini perlu dikasih klasifikasinya. Ini bisa karena superficial, atau karena dalam atau deep, ataupun karena perforantes venanya yang terkena. Kemudian P-nya patofisiologi, bisa karena reflux, ataupun obstruksi, ataupun keduanya, seperti saya bilang tadi. Kemudian diagnostik bantuan. Ya, kita bisa minta duplex ultrasound. Ya, duplex ultrasound. Jadi kita lihat ya kalau dia ada stenosis atau inkompetensi vena, ada reflux. Ya, kita bisa lihat reflux. Ya, ada reflux. Bisa angiovenografi. Bisa untuk kita mau melihat apakah benar-benar seperti ini. Ada, ternyata ada stenosis di daerah sini, iliak. Ya, makanya kok kakinya bengkak ternyata ya. Nah, ini penanganannya. Sekali lagi, penanganan bisa dari medical sampai yang surgery. Medical treatment ya bisa dengan banyak sekarang ya pemakaian obat-obatan ya. Saya nggak bisa nyebutkan namanya. Ya, itu bisa intinya apa? Memperbaiki vena yang insufisiensi tadi, valve-nya. Yang paling praktis bisa dikerjakan adalah compression. Ya, ini perlu teman-teman dokter umum ya perhatikan compression ya. Kalau perhatian paling praktis apa? Bu, Pak, kalau tidur kakinya diangkat. Nah, itu elevasi ya, itu namanya manual apa namanya? Ya compression juga, tapi bukan compression tapi ya alami ya. Nah, kalau compression itu bisa banyak-banyak, ada stocking sekarang ya, compression stocking atau manual dengan pemakaian elastic bandit. Prinsip yang harus diketahui adalah kalau kita melakukan compression pada kaki ekstremitas adalah dia gradual semakin mengecil ya. Jadi jangan salah, jadi jangan balutnya dari bawah itu longgar, kemudian semakin ke atas semakin kencang. Saya yakin kan besok pasti datang lagi, dok, kaki saya bengkak. Iya benar, tambah bengkak. Karena kamu menjerat pembuluh darah venanya. Tambah nggak lancar. Yang namanya compression itu adalah gradual dari tinggi, yang kita lihat kalau di gambar ini, dari tinggi, dia semakin atas semakin mengecil tekanannya. Ini kalau kamu pakai, atau kita pakai elastic bandit manual. Tapi kalau kita pakai stocking, sudah disiapkan oleh pabriknya sebut, sudah didesain demikian rupa bahwa dari atas ini, dari bawah ini dia besar sampai dia ke paha itu semakin kecil. Varicose vein, dokter bedah umum, dulu kita selalu ajarin untuk melakukan eksisi Babcock ataupun stripping vena, ya. Sekarang pun banyak masih bisa dikerjakan tergantung indikasi. Sekarang zamannya teknologi, ya kita bermain laser ya. Welcome to Star Wars ya. Star Wars kan pakai pedang laser ya. Nah kalau kita memakai laser, jadi apa itu laser? Ada macam-macam. Ada endovenus, ada radiofrekuensi. Prinsipnya apa? Vena yang terganggu karena katup insufisiensi tadi yang dilatasi itu dilakukan pokoknya proses termal ya itu seperti sklerotik ya, jadi didempetkan atau ditempelkan yang pembuluh darah yang melebar ini dia menjadi mengkeret ya, jadi mengkeret sehingga dilatasinya hilang dan menutup lah namanya ya, intinya begitu.
Ini endovenous laser ablasi ini pekerjaan yang paling enak. Kita bisa gunakan tumescent anesthesia. Ya, pasien juga bisa dikerjakan secara poliklinis atau opname 1 hari. Ya, ini dia. Ya, yang penting adalah kita harus tahu dulu USG ya. Jadi harus bisa mengoperasionalkan USG dan mengetahui ukuran-ukuran vena yang akan kita lakukan ablasi tersebut. Nah, ini yang mix yang saya katakan tadi 15%. Nah, dia arteri nggak masuk, vena nggak masuk. MAVLU namanya, mixed arterial venous leg ulcer. Ya, nah ini di sini ada itunya, ada guideline-nya, nanti dicoba dibaca. Nah ini dia. Nah ini kalau teman-teman, oh iya yuk, saya sering nemu luka seperti ini. Nah ini, kalau luka seperti ini adalah yang tipe mix, ya, ya, dia nyeri, ya, tapi dia dangkal, ya. Bukan cancer ya, tapi jadi mirip-mirip. Kemudian apa? Kita lihat, ada venanya yang melebar di atas ini kok ada seperti bentukan seperti varises ya. Tapi kok disentuh sedikit aja sakit sekali. Ini yang mix, ya. Nah, ini baru. Ini hanya ada di Surabaya. Kalau misalnya salah, saya salah, Prof. Vito mohon koreksi. Kita punya alat ini, ya, untuk pemberian CO2. Ini banyak sekali sudah melahirkan beberapa ahli bedah TKV. Jadi dengan pemberian transdermal CO2, ya kita mendapatkan hasil yang cukup baik pada luka, di mana mempercepat proses luka. Ini sekarang kita lihat pemberian CO2 ini untuk mencegah terjadinya reperfusi injury pada orang-orang yang dilakukan operasi aorta atau pengkleman aorta. Nah ini yang feature stem cell ya, sekarang orang pada rame dengan stem cell. Kenapa? Anggapannya stem cell itu ya semuanya lah. Karena apa? Dia akan bisa merangsang namanya angiogenesis. Ya. Oh, Dr. Yan? Ten minutes more. Selesai. Oke. Langsung kamu. Terima kasih Dr. Yan, presentasinya yang cukup menarik. Untuk para peserta webinar, pertanyaan nanti terakhir saja. Kita lanjutkan dengan presenter kedua, Profesor Purito, SPB SPPTKV konsultan, yang akan mempresentasikan mengenai the role of hyaluronic acid in wound healing. Silakan Prof. Purito. Baik, terima kasih Dr. Agung atas pengantarnya. Selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi saya. Ya, Prof. Ya, terdengar Prof. Terima kasih. Jadi tadi Dr. Yan sudah panjang lebar menerangkan masalah luka dari segi vaskuler, dan saya akan memberikan mungkin beberapa dasar yang lebih mendasar dari segi patofisiologi, dari segi bioseluler, dan kaitannya dengan yang hari ini kita bicarakan khusus sebagai yang
yang ikut partisipasi di dalam webinar ini adalah tentang penggunaan atau fungsi dari asam hyaluronik yang sering barangkali akhirnya dipakai pada perawatan luka. Sebagai pernyataan disclaimer bahwa sebagian dari slide yang saya presentasikan memang diperoleh dari PT Combiphar. Nah, sifat fisik dari asam hyaluronik atau hyaluronic acid, saya singkat di dalam presentasi sebagai HA, itu sebetulnya ada secara alamiah. Dan di dalam tubuh kita ini memang banyak tersedia HA ini, atau asam hyaluronik ini, atau hyaluronic acid ini. Terutama di mata, sendi, atau kulit banyak juga. Dan dia membentuk satu zat yang soluble. Ya, mungkin ada yang belum di-mute dari peserta, mohon di-mute dulu kalau pesertanya, supaya tidak duplikasi. Tidak bisa? Baik. Dan kemudian dia berikatan dengan banyak beberapa zat lain di matriks ekstraseluler. Maksudnya supaya matriks ekstraseluler itu stabil. Selain itu, sifat fisiknya adalah nomor satu, dia juga menjadi pelembab yang alamiah. Tadi di dalam perawatan luka dikatakan bahwa merawat luka adalah baik kalau secara lembab ya. Dan dikatakan bahwa satu molekul HA atau asam hyaluronik acid itu bisa mengikat 1 miliar molekul air ya, sehingga dia lembab, sehingga luka yang lembab itu adalah mempercepat penyembuhannya di dalam perawatannya itu. Seperti ini kiasannya bahwa kira-kira berapa jumlah molekul air yang misalnya bisa diikat dengan 1 gram atau asam hyaluronik acid. Secara kimiawi, yang strukturnya bisa dilihat di sini, adalah menyembuhkan luka itu dengan menghambat proliferasi bakteri. Ya, jadi bakteri munculin dari mana? Ada yang oh dari peserta ya, oke. Dan sebetulnya kalau kita lihat juga HA ini merupakan bagian dari satu glikosamin glikan, yaitu zat yang banyak terjadi di sendi, di daerah matriks ekstraseluler, yang nanti terkait dengan reaksi inflamasi pada penyembuhan luka. Tadi Dr. Yan sudah menyerahkan fase-fase itu. Nanti saya ulangi sebentar. Dan ini mengulangi apa yang dikatakan Dr. Yan tadi, bahwa ada beberapa aspek biomolekuler. Nomor satu, kalau kita bicara secara biokimia dan seluler, itu satu proses yang rumit sebetulnya. Ya, memang tadi gampangnya adalah hemostasis, lalu kemudian fase remodeling dan sebagainya. Tapi sebetulnya prosesnya itu berturut-turut dan memang meskipun fasenya dikatakan ada 3 atau 4 inflamasi, pembentukan jaringan, kemudian remodeling, ada proses yang 3 itu saling tumpang tindih. Nanti saya tunjukkan di dalam skema yang berikutnya. Ya. Dan kemudian proses ini adalah terjadi dari sintesa di daerah matriks ekstraseluler. Kalau kita bicara penyembuhan luka, maka tujuannya adalah, tadi sudah disebut sedikit Dr. Yan, supaya ada integritas lagi dari jaringan yang luka tadi. Karena tadi dikatakan lukanya tidak mau sembuh ya. Sebetulnya memang repair luka ini macam variasinya, tapi secara esensial semua pembentukan atau penyembuhan itu prosesnya adalah sama. Apa saja jenis luka itu sama, hanya berbeda di dalam varian perjalanannya, sehingga cara mengobati luka itu tergantung dari jenis luka. Tadi Dr. Yan sudah menerangkan ada iskemik, ada ulcer, nanti saya jelaskan lagi. Dan jangan lupa bahwa di balik perawatan luka itu, maka juga yang harus diperlukan adalah mengobati penyebabnya juga. Jadi misalnya kalau penyebabnya tadi apa? Ulcus diabeticum, maka diabetesnya juga harus diobati. Kalau tadi penyebabnya karena arterial iskemi, Dr. Yan mengatakan harus diobati secara vaskuler, iskeminya dihilangkan. Juga pada venostasis,
di mana tidak ada hipertensi atau hipertensi venus ya. Jadi penyebabnya juga harus diobati ya. Selain itu ada istilah yang disebut biofilm. Biofilm ini terbentuk sebagai polimer di ekstraseluler yang sebetulnya mau melindungi matriks ekstraseluler itu, tapi sayangnya 90% biofilm ini diisi bakteri dan jamur, sehingga kita harus bisa menghilangkan biofilm ini. Di lain sisi memang ada upaya untuk mengisi biofilm itu dengan antibiotika, juga ada nanti pada topik yang lain tentunya. Tapi biofilm yang natural terjadi adalah berisi bakteri dan jamur, sehingga menyebabkan terjadinya inflamasi kronis. Lalu kadang-kadang bisa menyebabkan malah septisemia. Nah, kalau ada luka dengan biofilm itu diganggu oksigenasinya. Nah, maka upaya kita salah satu juga untuk menghilangkan biofilm ini supaya nutrien bisa masuk lagi. Nah, nanti fungsi HA atau yang asam hyaluronik itu adalah menghilangkan biofilm ini dengan cara chemical debridement ya. Saya terangkan. Ini saya lagi diagram yang sudah disebut Dr. Jan tadi, ada fase bleeding, inflamasi, proliferasi, remodeling dan sebagainya. Saya kira saya perlihatkan dengan cepat saja. Nah, ini saya tadi ada proses yang tumpang tindih. Jadi kalau kita lihat di sini di bawah sini ada proses yang saling tumpang tindih dan HA ini kebanyakan proses di sini. Dalam 4 lapisan yang tumpang tindih ini adalah tempatnya fungsi atau peran dari HA itu. Ya. Untuk punya luka ada beberapa sifat dari asam hyaluronik acid. Nomor 1 dia ada di platelet, jumlahnya besar. Nomor 2 dia akan meningkatkan permeabilitas vaskuler, terutama pada edema, karena dia merupakan anion yang bermuatan negatif, sehingga nanti bisa mengeluarkan cairan. Nanti saya terangkan pada slide yang berikutnya. Kemudian adanya deposisi dari HA tadi akan mendahului respon limfosit dan monosit yang kita namakan sel mononuklir, yang sering kita tuduh sebagai sel yang akan menimbulkan inflamasi kronis. Kemudian HA sebagai polimer itu akan merupakan hasil disrupsi dari sel endotel. Lalu diharapkan menghancurkan biofilm, sehingga nanti dikatakan Dr. Yan tadi merangsang terjadinya angiogenesis. Yang berikutnya juga merangsang secara seluler. Tadi sebagian sudah diterangkan pada akhir slide Dr. Yan, stem cell misalnya dikatakan ada pembentukan myofibroblast dan jaringan granulasi, dan ini nanti akibat dari kerja bersama HA dengan CD44 ya. Nanti akan saya terangkan pada slide yang berikutnya apa yang terjadi antara HA dan CD44 ini. Kemudian juga dia akan menginovasi proliferasinya fibroblast. Lalu timbullah fibronektin dan sebagainya pada matriks ekstraseluler, sehingga nanti dengan HA, dengan hyaluronic acid itu akan menstimulasi penyembuhan luka. Yang kemudian terjadilah kemudian namanya deposisi dari kolagen, baik itu kolagen tipe 1 dan kolagen tipe 3. Dan yang terakhir, maka timbullah reepitelialisasi. Ya. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa separuh dari kandungan HA ini ada di kulit. Jadi saya katakan kita mengandung HA cukup banyak. Ya. Ini kira-kira beberapa faktor dari HA itu pada tubuh kita. Nah, ini tadi yang saya katakan, pada setiap fase penyembuhan luka itu ada prosesnya inflamasi tadi, di mana ada peningkatan HA, ada infiltrasi. Yang kedua yang hijau ini, inilah yang penting, membuat jaringan granulasi. Dan salah satu saya katakan tadi adalah adanya kerjasama antara CD44 dan HA yang dipengaruhi oleh reseptornya yang disebut RHAMM ini, reseptor untuk hyaluronic acid mediated motility. Jadi gerakan dari molekul HA ini yang dimediasi merupakan bersama-sama CD44.
Jadi pada riset tentang kegemukan misalnya, kalau kita memblokir kerja CD4 dengan RHAM ini, maka terjadilah adipogenesis, orang jadi gemuk, ini contohnya ya. Sehingga dengan ada ini, maka pembentukan adipogenesis juga terhambat, menyebabkan lalu kemudian penyebab luka, terjadi proses yang kuning ini, revitalisasi, akhirnya terjadi remodeling. Inilah kira-kira skema yang secara seluler, biokimia seluler menerangkan proses yang saya terangkan sebelumnya tadi. Nah, secara ringkasannya, jadi peran dari HA ini memang untuk struktural, untuk di matriks ekstraseluler, di bidang proliferasi dan migrasi, terjadinya migrasi keratinosit, kemudian karena sifat yang osmotis, dia menjaga agar luka tadi ada hidrasi tetap lembab, mempercepat proliferasi dan menyebabkan penyembuhan luka. Ya, ini kira-kira skema dari HA. Nah, ini beberapa hasil penelitian yang saya kira saya cepat saja membuktikan bahwa ada neovaskularisasi, yaitu dari papernya Marco Ronsa. Kemudian paper lain mengatakan kita bisa memberikan HA secara topikal, ini dari perjuangan Baratikus ya, oleh kelompok dari Fronsa, jadi membuktikan secara makroskopis dengan pemberian topikal HA terjadinya epitelisasi atau penyembuhan luka. Kemudian ada paper lain tentang masalah low molecular hyaluronic acid dari Garibaldi yang membuktikan bahwa dapat mengurangi nyeri dari reseptor karena menghambat adanya reseptor opioid ya yang menyebabkan nyeri tadi. Jadi juga mengurangi rasa nyeri meskipun dia bukan analgetika tapi dikatakan bisa memblokir atau menyetop reseptor opioid ini. Kalau kita kembali pada klasifikasi luka secara mendasar, memang kita bisa tadi macam-macam berdasarkan lama penyembuhannya, berdasarkan kedalaman, paparan dengan lingkungan, kehilangan kulit dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat satu persatu, misalnya di sini karena lamanya kita bisa melihat pembagian luka karena akut atau kronik. Tadi Dr. Yas menerangkan dari kedalamannya mungkin dari tadi permukaan epidermis saja atau mungkin lebih dalam. Kemudian dari paparan dengan dunia luar adalah terbuka atau tertutup. Kemudian dari segi kehilangan jaringan kulit kita melihat adanya luka bakar, macam-macam penyebabnya tadi ada termal, gigitan, sebagainya, yang benar dari kondisi bersih. Ini adalah pembagian luka yang mungkin secara umum para dokter mungkin sudah tahu, bisa membagi sendiri, tapi merenungkan kejadian ini. Tapi yang penting adalah ini, bahwa umumnya kalau kita bicara luka kronis adalah luka yang tadi dikatakan antara tidak sembuh setelah 4-6 minggu. Ya. Nah, kalau kita bicara luka kronis, memang dikatakan tadi 4 minggu, ya 6 minggu atau 30 hari, dengan bermacam faktor penyebab. Nomor 1, tekanan. Misalnya pada dikubitus, ya, tekanan trauma yang terus-menerus. Pada diabetic foot, juga karena kemudian luka yang tadi tidak terawat dengan baik, ya. Misalnya lupa diperiksa setelah operasi juga bisa, lalu ada bakteri. Atau mungkin ada kelebihan dari protease karena kurang growth factor pada malnutrisi. Atau mungkin ada sel-sel yang jadi tua, ya, yang senescence atau aberran. Atau mungkin tadi juga ada perawatan luka yang salah. Nah, kita mulai dengan beberapa jenis luka yang spesifik, tadi sudah diterangkan oleh Dr. Lian. Luka diabetik misalnya akan terjadi disregulasi metabolisme HA ini, sehingga menjadi penyebab lukanya itu tidak mau sembuh pada diabetes. Dan ini mungkin juga bisa disebabkan karena adanya hiperglikemia, yang menyebabkan glikasi lanjut, lalu ada pengayaan matriks dengan HA, yang ditempati oleh high molecular HA tadi karena kenaikan gula darah, dan ini mempengaruhi otot polos, fibroblast, sehingga mungkin di sana juga penyembuhan lukanya terhambat. Menyebabkan juga otot polos berproliferasi, ya ini juga nanti terjadi iskemia perifer, menyebabkan luka menjadi kronis. Sehingga kalau kita lihat langkah strategiknya pada perawatan luka diabetik,
maka nomor satu tentunya harus dilakukan debri demam yang neuropatik yang tidak nyeri, karena umumnya luka diabetik itu tidak nyeri sampai jaringan sehat kelihatan atau sampai berdarah. Jadi ini memang sekarang dilakukan oleh para PPDS. Kalau ada luka, ya sudah yang hitam-hitam dibuang semuanya. Ya. Kemudian nekrosisnya kalau sampai faktor 4 pun juga harus dihabisin sampai kelihatan bersih. Tetapi kita juga bisa membersihkan debris demam ini dengan cara kimiawi, yaitu dengan pemberian topikal dari HA, dari hyaluronic acid tadi. Kemudian dengan adanya debris demam ini akan menimbulkan luka yang sehat untuk penyembuhan luka, sehingga lingkungan yang dibuat juga lembab selama proses ini akan memungkinkan adanya juga oksigenasi dan dibebat dan diberikan wound dressing yang sesuai dengan luka. Tentang wound dressing ini nanti akan saya terangkan secara singkat pada slide yang mendatang. Ini contoh debris demam surgery di mana harus kelihatan sampai berdarah, ya, sampai bersih, kelapus atau lain-lain yang kering dibuang semuanya dengan gunting sehingga nampak berdarah. Yang luka venus tadi Dr. Yan sudah menerangkan, umumnya stasis, tadi sudah dijelaskan Dr. Yan, kemudian ada hipertensi vena, ada kebocoran makromolekul sehingga terjadi apa tadi? Lipodermatosklerosis, dan kemudian juga ada deposit fibrin, ya. Dan ini memang teorinya banyak, salah satu yang dikenal adalah teori dengan penggelindingan leukosit, ya, yang menyebabkan inflamasi dengan fibrin cuff teori. Kemudian dengan adanya stasis tadi terjadilah apa? Pecahnya eritrosit. Lalu keluar Fe. Karena Fe itu warnanya hitam, kulitnya jadi menghitam, namanya hemosiderosis, ya. Dan ini menuju ke kulit yang tadi disebutkan oleh Dr. Yan pada SIP berapa? SIP 4, yaitu lipodermatosklerosis, ya. Oke. Ini contoh skema yang saya peroleh dari internet. Leukosit yang menggelinding, katanya begitu, rolling, inflamasi, skemanya seperti ini, sehingga terjadilah apa? Kebocoran neutrofil ini yang menyebabkan apa? Terjadinya fluid loss dan menyebabkan reaksi inflamasi. Ya. Oke. Anda lihat sendiri bahwa ini ulkus yang sudah rusak kulitnya karena adanya stasis yang lama. Oke. Kalau secara diagramatik, ulkus ini memang seperti ini kelihatannya, di mana kita lihat ada sejumlah banyak sel yang berkontribusi dari reaksi inflamasi ini yang menyebabkan nanti luka itu juga sulit menyembuh, ya. Sehingga langkah strategiknya kalau pada luka venus, nomor satu memang diperlukan chemical dip. Kita tidak bisa lagi diberi demam bedah, ya, dipotong karena nyeri ini. Maka kita pakai chemical debris demam. Dan salah satu adalah memakai apa? HA, ya, hyaluronic acid. Kemudian dijaga agar lukanya tetap lembab. Ya. Kemudian untuk mencegah agar edema berlanjut diberikan bebat kompresi. Masih ingat tadi Dr. Yan menerangkan dari bawah ke atas dengan tekanan yang berbeda. Ya. Jadi makin ke atas makin longgar. Ya, ini caranya membebat. Karena ada pertanyaan kepada saya, dok, kalau dibebat apa enggak malah terjadi penyempitan arteri? Enggak, ya, kalau membuatnya betul dari bawah ke atas, maka gradual gitu, maka akan terjadi pembuatan kompresi yang disebut gradual compression tadi. Kemudian kita juga menganjurkan untuk membuat apa? Pasta una, ya, singsalve istilahnya, ya, namanya pasta una untuk menyembuhkan luka ini. Dan pengalaman saya memang kalau dikombinasi dengan HA dengan pasta uni, maka penyembuhan luka itu bisa lebih cepat. Nanti saya tunjukkan. Yang berikutnya adalah ulkus arteri, tadi disebut ischemic ulcer oleh Dr. Yan, yang sebenarnya adalah karena arteri, karena perfusi jaringan yang kurang, karena adanya aliran pembuluh darah yang jelek, mungkin ada stenosis. Ya. Lalu ini disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah yang membawa oksigen, maka terjadilah nekrosis, hingga luka lama menyembuh, ya. Faktor risikonya memang banyak. Nomor satu, saya kira sudah semuanya, diabetes mellitus, terutama pada orang tua. Kemudian jangan lupa kapalan, ya, bahasa Jawanya kapalan, ya. Orang punya kapal, punya pabrik kapal gitu.
karena pembentukan kalus atau kapal tadi yang menyebabkan tertekan pada jaringan tertentu, ya, pada kaki tadi tergantung pada footwear-nya, pada alas kaki yang dipakai, ya. Tadi itu sandal atau sepatu, sandal jepit yang jelek, yang mungkin orang itu tidak merasa kalau sepatunya tidak enak. Tapi kakinya, ya tidak bisa ngomong kaki ini, dia menahan aja beban tekanan yang mungkin pada tiap orang tidak sama kiri dan kanannya. Ya, sehingga ada orang yang bertanya, dok, ini kok kaki kanan tok yang kena, yang kiri kok enggak? Ya, saya lihat memang di kaki kanannya ada kapal tadi, ada kelapus pada tempat tertentu. Ya, inilah yang disebabkan karena apa? Tahanannya tidak sama. Karena beban badan kita ini, kita tahunya di bawah ada sepatu kanan kiri, tapi sepatunya merasakan yang bahkan ini lebih berat atau lebih menggeser pada jempolnya. Ya, inilah yang disebutkan tadi apa, shear tadi atau geseran tadi. Tentunya juga jangan lupa kalau berat badannya terlalu besar, ya kasihanlah kakinya itu. Jadi tolong yang gemuk-gemuk dikuruskan, karena yang kasihan itu bukan yang melihat aja, tapi kaki kalian atau kaki yang punya orang gemuk itu kasihan menahan berat badan yang besar ini, ya. Dan juga bisa terjadi mungkin karena ada OA atau mungkin ada sendi yang tidak beres, sehingga tidak ada semacam pincang atau apa, nyeri, sehingga terjadilah perbedaan tekanan tadi, ya. Nah, yang berikutnya adalah ulkus karena pressure atau pressure ulcer yang sering kita namakan decubitus. Kalian tahu sendiri, terutama pada tempat-tempat yang tertekan, terutama pada pasien apa yang rawat ranjang, ya, atau yang tidak bisa bangun, mungkin karena stroke, dia menetap pada daerah tertentu sehingga menghambat aliran darah. Sebetulnya dasarnya juga iskemi, ya, dasarnya itu seperti iskemi. Dan dasarnya adalah sakrum, bahu, skapula, dan tentunya jangan lupa mengobatinya tidak lukanya saja, tapi penyebabnya stroke, kaheksia, senil, atau semacam itu yang juga harus dirawat nutrisinya, lalu kemudian dilakukan perubahan posisi dan sebagainya. Ya. Nah, ini stadia dari pressure ulcer ini, sering kita namakan decubitus, ada DTPI atau Deep Tissue Pressure Injury, ada stage 1, stage 2, stage 3, and stage 4, ada yang unstageable, ini contohnya di sakrum, ini contohnya di bahu, lukanya di sini, ini bahu, ini di sakrum. Ini contoh lain dari stage 1, masih sedikit merah-merah gitu di pantatnya. Ini yang sudah, ini tidak bisa diklasifikasikan karena di tumit, karena tertekan terus, ya, sudah terjadi. Ini stage 2, masih ada sedikit granulasi, tapi kalau stage 3 lebih dalam lagi. Ini kira-kira skema dari pembagian pressure ulcer atau ulkus karena tekanan. Perawatannya bagaimana? Perawatannya tentunya harus direposisi letak tubuhnya, diganti-ganti, ya, miring ke kanan, miring ke kiri, harus telaten itu sehingga tidak menekan misalnya pada sakrum. Kemudian kulitnya harus dirawat dengan nutrisi, dan nanti ada sejumlah apa, wound dressing yang dianjurkan. Kalau bisa menghindari gesekan atau tekanan, jadi jangan tergeser-geser. Kalau di kaki biasanya dikasih alas bantal berair juga bisa, atau sarung tangan yang diisi oleh air untuk diletakkan di tumit misalnya sering terjadi. Dan kemudian topikal kita bisa memberikan juga chemical debridement dengan topikal HA. Nah, kembali pada masalah wound dressing yang saya sampaikan tadi, ada ratusan jumlah wound dressing, ya. Banyak macam, mereknya. Waduh, kalau Anda lihat reklame pabrik perban ini banyak sekali, dong. Tiap hari datang, ini kita sediakan ini, dok, ya. Umumnya sama, mengandung komponen yang mencegah infeksi, dan kemudian bisa membuat lembab, supaya ada masa kelembaban dengan lapisan lunak, ada semacam foam, ada macam-macam, ya. Dan masing-masing sayangnya mempunyai keterbatasan, hanya untuk luka tertentu saja. Sehingga mungkin seperti di tempat saya, di praktek saya menyediakan cukup banyak jenis ini, yang untuk tiap luka tentunya dicari tempat luka yang baik. Ini contohnya merek yang ada, bukan merek, jenis alginat, ada antimikrobial dressing, ada collagen dressing, ada yang masing-masing sampai ratusan, ada yang antimikrobialnya ada 170-an kira. Alginat itu ada 30-an macam. Jadi totalnya memang
hampir ribuan ya, mungkin mendekati 1.000 tempat macam yang ada paling tidak di pasaran dunia ya. Di Indonesia tentunya terbatas saja, masing-masing mungkin 1 atau 2 macam aja. Nah, ini tentunya ada sedikit pesan sponsor bahwa kita di sini memakai krim bionik. Saya barangnya nggak keluar gambarnya ya. Oke. Nah, di sini bukan ya. Ini belum dimasuk. Udah ya, baik, nggak apa-apa. Jadi di sini saya akan menunjukkan bahwa apa fungsi HA sebagai bahan enzimatik diberi demam, ya. Yaitu nomor 1 dan disebut enzimatik, membuang jaringan mati atau nekrosis agar merangsang timbulnya jaringan yang sehat. Tadi kalau surgical kan jelas ya, dibuang yang nekrosis, tapi kalau chemical, di samping itu ada yang disebut autolitik diberi demam, di mana proses tadi terjadi karena ada fagositosis, adanya enzim proteolitik yang menghancurkan nekrosis tadi secara alami. Salah satu misalnya juga memakai hewan atau memakai apa itu maggot ya, memakai larva. Kemudian ada enzim khas, dan saya katakan tadi enzim ini mengurangi nyeri serta komplikasi. Ya. Ada sejumlah paper yang mendukung ini, misalnya dari Dr. Nyaman Sumadi, ahli BDKP di Bali bersama Dr. Sudarse dari ahli klinik yang menunjukkan apa itu pengobatan HA dengan ulcus diabeticum dengan metode open label randomized clinical study, dan dibuktikan dibandingkan dengan NaCl jelas yang ada HA-nya lebih bagus ya. Ini hasilnya dikatakan bahwa evaluasi lebih luas dibandingkan dengan NaCl saja. Paper lain ini terusnya sama saja dari Humbert, yaitu memakai cotton gauze atau khas yang diberi impregnasi dengan setengah atau 0,05% HA, dan katanya di sini kontrolnya penyembuhan lukanya menunjukkan bagus ya. Ini contoh grafiknya bahwa ada pengurangan ukuran luka, ada presentasi penyembuhan yang makin bagus ya, semuanya sama dengan ini ya. Dan disimpulkan oleh Humbert ini bahwa kasa atau gauze yang diisi dengan HA efektif di dalam untuk mengurangi dan penyembuhan luka, manajemen nyeri, dan aman katanya, terutama pada venous ulcer. Oke. Paper lain juga mengatakan sama, di mana ada review 9 meta-analysis dengan 9 randomized clinical study, complete healing, di mana 8 dari 9 itu adalah fungsi HA sangat menunjukkan hasil yang bagus, sehingga disimpulkan bahwa derivat HA meningkatkan proses penyembuhan, baik juga pada luka bakar atau luka operasi dan luka yang kronis. Kemudian ada paper lain yang juga sama saja, isinya adalah menunjukkan bahwa opsi untuk pressure ulcer, untuk ulcus decubitum tadi, decubitus ya, dengan memakai HA ya, dan di sana aman dan tidak ada adverse effect. Okay. Saya terakhir menunjukkan beberapa perawatan yang saya lihat atau saya alami di praktek sehari-hari secara poliklinis dengan krim topikal yang mengandung hyaluronic acid ya. Ini contohnya pasien dengan papo, orang tua 82 tahun, lukanya dirawat sendiri 3 bulan tidak sembuh, kena garuk, kemudian saya berikan HA secara topikal seperti ini, dibalut dressing, dan kemudian pada 2 hari kemudian waktu kontrol ternyata sudah kelihatan ada tambahan granulasi ini, yang tadinya sebelumnya tidak ada di sini ya. Ini di sini hilang, di sini muncul ya. Oke. Ini contoh lain yang agak menggelikan, tadi dikatakan apa maflu oleh Dr. Yan, modif atau mix ya. Ini seorang suami yang istrinya perawat, dia itu punya diabetes dan ada luka ini, dan perawatnya tidak tahu kalau ini luka ulcus venosum, dianggap ulcus diabetes, dirawat terus sebagai diabetes klaim, padahal diagnosisnya menurut Dr. Yan tadi apa?
SIP atau CAP 6 ya, C kelas 6 ya. Maka nomor 1 kita lakukan ektotomi dengan steroid diberi demam, kemudian ditutup dengan wound dressing yang foam tadi yang lunak, diberi krim hyaluronic acid, dan kemudian setelah 2 kali perawatan 5 hari, saya biasanya minta 5 hari sekali datang, sudah mulai ada granulasi ya. Akhirnya pasien ini sembuh. Yang berikutnya ini hampir sama juga mix orang tua wanita 72 tahun dengan CVI tapi dasarnya juga satu papo. Dia sendiri juga sama 3 bulan tidak sembuh-sembuh jadi rusak begini. Oke, kita lakukan pemberian topical HA ditutup dengan tule. Saya biasanya memakai tule yang mengandung antiseptik saja, tidak perlu mengandung antibiotika ya, mengandung antiseptik saja, chlorhexidine misalnya seperti ini. Dan setelah 3 hari lihat bahwa luka yang tadi semacam ini sudah menjadi menyembuh, membaik, dan sekarang sudah makin membaik, nyerinya juga berkurang. Yang terakhir tadi itu masih ingat gambar vena fokus CVI yang saya tunjukkan tadi, stasis diras sendiri, kemudian aplikasi, dan setelah 2 kali 3 hari jadi begini, saya membaik, dan ini sekarang masih dalam perawatan. Sebagai take home message, jadi nomor 1 penyembuhan luka yang terdiri dari fase tadi itu terjadi dalam fase 24 jam, 48 jam, sampai 3 hari, dan remodeling 1 minggu sampai dengan beberapa bulan. Jadi mungkin ada yang tanya, berapa bulan dokter dirawat? Ya tergantung. Ya, rata-rata memang membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan, ada sampai 3 bulan, malah ada yang sampai 6 bulan ya. Lalu HA bisa bekerja pada semua fase penyembuhan luka, yang kemudian juga disebutkan bahwa HA dapat mengurangi nyeri, juga bersifat moisturizer, dan ini akan membantu penyembuhan luka dibanding yang kering, dan yang terakhir, dia mempunyai efek yang baik di dalam penyembuhan luka kronis, itu baik diabetic ulcer, pressure ulcer, maupun ischemic ulcer. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you, danke, dan sebagainya. Merci. Dan saya serahkan kembali pada moderator. Terima kasih, Prof. Purito. Presentasinya yang sangat menarik, lengkap. Dan ini sekarang kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang untuk Dr. Jan. Rasanya yang tertulis di sini pertanyaan dari orang yang sama. Ke Dr. Jan 1 pertanyaan, ke Prof. Purito banyak. Memang tujuannya pertanyaan. Itu yang dari Dr. Rohmi Isna ini punya, Dr. Jan, sudah pertanyaan. Punya. Apa itu, Dok? Silakan. Dr. Jan sudah punya pertanyaannya? Sudah punya pertanyaannya? Ada kelihatan. Siapa untuk bacakan ya? Ya bisa, Dok. Dr. Jan, dari Dr. Rohmi Isna ini, apa saja red flag bendera merah untuk dokter umum untuk refer pasien dengan luka kronik? Yang kedua, terapi apa saja yang GP bisa berikan sebelum dirujuk? Silakan, Dr. Jan. Ya, terima kasih, Dr. Agung. Red flag itu artinya apa ya? Bukan red white bukan white flag ya? Red flag maksudnya emergency kali. Oh, harusnya kan bendera putih ya. Bendera merah maksudnya. Ya, mengangkat bendera putih gitu kan. Ya, jangan dibakar bendera merah ini. Jadi untuk dokter umum ya kan semua untuk perawatan itu karena kita semua dibekali pengetahuan baik knowledge maupun skill selama kita sekolah sampai dokter itu bisa merawat ya. Jadi tidak haram ya untuk dokter umum merawat luka ya. Nah, tapi memang kita merawatnya dengan baik ya. Makanya tujuan salah satu webinar ini adalah supaya teman-teman dokter umum itu mengerti ya. Jadi harapannya demikian. Jadi ingat luka itu kalau yang bermasalah luka kronik. Tadi sudah ada patokannya mengatakan lebih dari 4 minggu atau 1 bulan gitu ya, 30 hari. Jadi kalau memang sudah lebih lama dari itu tidak sembuh ya, itu luka kronik yang harus diinvestigasi. Apa kira-kira penyebabnya? Apakah arteri atau vena? Nah, bendera tadi dari waktu ya, dari waktu. Terus yang kedua,
Ingat, kalau luka itu semakin worse atau menjelek, misalnya infeksinya semakin ascending atau semakin naik, ini juga hati-hati. Sebaiknya refer ke yang lebih tinggi tingkatannya, bisa spesialis, ya. Jadi jangan ditahan terus, dirawat terus, ya. Apalagi sekarang kan memang sistem berjenjang, ya, rujukan itu, ya. Jadi kalau sudah infeksi semakin berat, segeralah, karena tidak hanya perawatan luka atau pemberian antibiotika oral, mungkin perlu suatu tindakan bedah, yang tadi Prof bilang itu DB demam, terus nekrotomi, dan pemberian antibiotik injeksi, ataupun penanganan underlying disease-nya. Jadi itu, waktu infeksi. Ya. Terus apa lagi tadi? Oh, terapi sampai mana batas oleh GP tadi itu. Jadi batasannya itu. Kalau misalnya kita melihat lukanya semakin menjelek, ya mungkin sudah waktunya kita merawat. Jadi saran saya, kenapa? Karena luka kaki atau diabetic foot, ya mungkin diabetic foot yang paling sering dialami oleh teman-teman itu, kalau nggak ditangani dengan cepat atau delay, itu nanti bisa berakhir dengan amputasi. Jadi jangan sampai berakhir amputasi. Karena kan pasien kita, khususnya mohon maaf, apalagi dia mengandalkan PJS murni, ya, dia pasti pasrah gitu loh. Selama tidak membayar kan, tapi tolong kita yang sudah tahu memang tidak bisa ada perbaikan, ya rujuk ke lebih tinggi. Ya, yang kedua, mengurangi beban pikiran lah, ya. Jangan stres gara-gara luka, karena kami aja yang BTKP ini kalau bolak-balik didatangi pasien dengan luka yang nggak ada kemajuan, stres juga. Saya juga demikian. Saya stres nggak sembuh-sembuh, gampang. Trunojoyo 35. Nah, sudah. Akhirnya, jadi jangan ragu-ragu untuk merefer ke yang lebih tinggi. Saya rasa demikian, Dr. Agung. Terima kasih. Ada lagi, Dokter Jan, masih satu lagi. Saya satu. Jadi kalau sudah menyerah umpan terobosan ke Trunojoyo 35 betul itu, main bola itu. Ada Dr. Agung di sana juga. Ini yang pertanyaan berikutnya untuk dua-duanya mungkin, Prof. Burito bisa juga, Prof. Burito. Yang memperkirakan tekanan yang diberikan saat kompresi pada kasus vena sekitar 30 mili. Bagaimana mengukurnya kalau tidak ada alatnya? Apa ada teknik tertentu? Dan bagaimana cara perawatan beban tekannya? Silakan, Prof. Ya, saya ya. Prof, langsung Prof. Ya, bebet kompresi ini sayangnya di Indonesia sangat terbatas mereknya. Mohon maaf saya menyebutkan nama ya. Misalnya Tensorcrap, ini paling sering dipakai ortoped itu. Saya menghindari ini nomor satu, bukan nggak sering sama mereknya, tapi dia tidak elastis dan kasar ya, sehingga mungkin iritasi sama kulit. Standarnya kalau kita tarik gitu ya, kita stretch gitu ya, namanya kompresi, itu mungkin hanya sampai 2 kali. Jadi dari 10 cm ditarik itu kalau bisa 20 itu kan berarti stretching-nya 20 kali. Ada merek lain yang mungkin lebih bagus, yang stretching-nya bisa lebih dari 2 kali. Nah, yang 2 kali ini kira-kira supaya gampang saja menghitungnya, kompresinya ada 20 mili. Kalau bisa 3 kali, maka dia bisa menekan sampai 30 mili. Sehingga tadi dokternya mengatakan kalau di kaki diputer gitu ya, jangan lupa memutarnya ke arah apa? Ke arah endo, ke arah medial. Maka waktu diputar di stres tadi kita akan mendapatkan tekanan kalau stresnya sampai 2 kalinya kira-kira 20 mm air rasa. Kalau sampai ada stres yang sampai 3 kali memang lebih mahal ya, yang stresnya lebih panjang itu karena banyak molornya gitu, itu bisa sampai berapa? 30 mili dan ke atas makin dikurangi tarikannya itu. Otomatis akan kendor toh, sehingga nanti akan lama-lama tekanannya tidak harus sama terus, sehingga makin lama makin kendor. Itu kira-kira mengukur kalau tidak punya tekanan. Memang ada alat yang dipakai, tapi alat ini untuk mengukur stocking saja. Kalau mau mengukur tekanan juga bisa, tapi harus begitu diukur tekanannya dilepaskan dulu, perbanyak kita tahu. Tapi sebagai pedoman yang paling gampang yang saya anut adalah kalau stretching-nya bisa 2 kali,
maka kira-kira sepanjang stretch itu udah 20 mili. Kalau molornya bisa 3 kali, maka stretch yang di sana kira-kira 30. Itu kira-kira tekanan yang ideal untuk kaki, dan makin ke atas makin dikurangi, sehingga sampai pada paha sekitar hampir hanya 10 mm saja. Itu kira-kira jawaban untuk bagaimana mengukur kira-kira tekanan kompresi itu. Ini tentunya sangat tergantung kelihayan si pembalut, ya. Nanti perawat yang sudah terlatih atau dokter yang terlatih akan biasa memasang ini, asal jangan lupa pakai spika, jangan lupa ya, bapaknya spika ya, jadi silang-silang, jangan kayak lepet, saya bilang jangan kayak lepet kalau baru diputar gitu, bukan, ada silang-silang, dan kemudian makin ke atas makin dikendorkan, dan arahnya ke arah medial. Oke, endorotasi, endo muter ya. Oke. Jelas? Ya. Berikutnya, Pak Agung. Dokter Yan mau nambahkan, ini ada Prof, apa ada teknik tertentu? Dan yang ketiga, bagaimana cara perawatan beban tekan? Ya, tekniknya tadi spika, silang-silang. Saya mungkin tadi tidak memberikan gambarnya, tapi bisa dilihat. Arahnya memang saya anjurkan ke arah medial, endorotasi. Memang di beberapa demonstrasi dari pabrik kompresi itu ada yang keluar, ada yang ke dalam, tapi sebaiknya dianut ke dalam karena aliran khususnya untuk ulcus venosum, vena itu muternya ke dalam. Yang berikutnya adalah apa tadi, Dr. Agung? Oh, perawatannya. Begini, elastic bandage yang bagus itu cukup memberikan oksigenasi, memberikan udara, pertukaran udara. Perawatan untuk bebat dengan pasta una itu memang dianjurkan minimum 5 hari sampai 7 hari. Malah waktu saya belajar tahun 70-an di Swiss itu 2 minggu mereka dibiarkan. Waduh, tapi mereka ternyata mempunyai bebat atau pasta una yang khusus yang kita tidak punya di sini. Sehingga di sini merawatnya kalau pakai pasta una adalah 5 hari. Sedang kalau perawatan dengan tadi itu pada ulcus iskemik ya, itu bisa 3 hari. Jadi sampai 2. Merawatnya ya sudah, kalau sudah selesai dibuka, dirawat lukanya dengan NaCl atau dengan desinfektan lain, kemudian diganti dengan kasanya dan bebatnya diganti lagi dengan bebat yang baru ya, dengan bebat yang sudah bersih lagi. Perawatannya gitu aja. Ya, okay. Tambahan sedikit, mumpung sedang disinggung mengenai kompresi stocking ya, Prof ya. Jadi teman sejawat dimanapun, baik dokter maupun bedah umum ya, maupun BTKP, ingat untuk stocking kompresi itu tadi dia ada graduasi ya. Jadi memang dia membuat kita tuh lebih praktis. Kenapa? Karena dia sudah ada ukuran. Jadi kalau kita memesankan stocking kompresi pada pasien kita, ingat ada macam-macam. Ada yang namanya CCL1, CCL2 sampai CCL4. Nah, ini pressure-nya macam-macam. Jadi CCL1 misalnya dia sampai 21 mm Hg. Nah, ini banyak pada orang-orang yang belum ada keluhan yang berat ya, hanya cuman kemang-kemang aja. Kemudian pada CCL2 sudah mulai ada varicose vein-nya, itu sampai 32 mm Hg. Kemudian makin berat lagi CCL3 sampai 46 mm Hg. Ini kalau sudah ada seperti DPT, ada ulcus ya, dan CCL4. Nah, jadi penting sekali nanti jangan sampai habis seminar ini, oh iya saya pakai stocking aja lah supaya nggak repot. Seperti kata Prof itu. Dulu kami waktu diajarin sama Prof Ul, yang mana dulu rutin datang ke sini, temannya Prof Ito, itu memang ada alat yang harus diselipkan di antara bandage itu untuk mengukur tekanan ya Prof ya? Ya. Ya, tapi kan itu kan tidak semua orang punya. Jadi memang harus pakai feeling, Mang. Itu kita beruntung ada pengalamannya Prof ya. Ya, feeling, kalau saya bolak-balik pakai feeling, tapi dilihat aja. Kalau tengah malam, dok, kok bengkak ya? Berarti saya salah balutnya. Berarti balutnya itu kompresinya tidak gradual makin mengecil. Jadi itu hati-hati pemberian stocking kompresi, cari yang sesuai dengan indikasi. Ya, ada CCL1, CCL2, banyak itu. Di literatur banyak sekali, jadi tidak masalah untuk pemberian. Saya rasa itu yang saya tambahin mengenai stocking. Terima kasih, Dr. Yan. Ini yang saya bilang buahnya tadi pertanyaan Prof Purito mengenai hyaluronic acid, Prof. Ya. Asam hyaluronat, siapa yang boleh memberikan, kapan diberikan, kapan tidak boleh, ditanggung tidak sama BPJS?
Silakan, Prof. Nah, yang terakhir saya tidak bisa jawab, itu tanya pada yang punya BPJS, apakah salep itu yang ada di Indonesia yang mengandung itu diganti BPJS apa enggak. Tetapi dari praktek saya, karena harganya tidak terlalu mahal, mungkin masih bisa terbeli oleh para pasien itu ya. Kemudian siapa yang boleh? Ya siapa yang itu krim yang bisa dijual dengan resep tentu ya, bisa resep dengan resep dokter, bisa dibeli dan kemudian dipasangkan. Jadi kalau ada indikasinya, terutama untuk chemical debridement, kemudian saya akhir-akhir ini yang menggabung dengan pasta Una pada CPI yang kelihatannya juga cukup bagus, atau pada luka-luka yang pada ada slough-nya banyak gitu, jadi setelah nekrotomi secukupnya, maka kita berikan topical. Memang ditutup dengan wound dressing yang sekarang banyak sekali jenisnya. Cuma untuk murahnya memang paling gampang Thule yang mengandung antiseptik saja. Memang ada Thule yang mengandung antibiotik, mungkin lebih mahal sedikit. Lalu ada macam-macam foam dressing, ada alginat, waduh macam-macam. Yang sering reklamenya itu cukup menggiurkan. Cuma nasihat saya adalah kalau bisa pilih yang bisa dipotong, yang bisa digunting gitu ya, sehingga sesuai dengan ukuran luka. Sebab ada yang fix gitu ya, misalnya 10 kali 10, nggak bisa digunting. Mengandung ini, mengandung itu. Ini sulit sekali. Kalau lukanya cuma 2 cm, 10 cm kebanyakan. Tapi kalau lukanya lebih lebar atau panjang, maka sulit untuk memasang yang 10 kali 10 tadi. Atau 5 kali 5 mungkin sudah fix. Jadi kalau bisa pad atau apa yang bisa digunting, itu lebih gampang untuk menempelkan atau menutup luka ini. Tapi memakai Thule itu lebih murah, lebih gampang, dan kemudian tentunya terbeli oleh masyarakat. Siapa saja boleh memasang, tidak ada komplikasi. Saya katakan tadi selama ini tidak ada, karena setelah 2-3 hari dilepas, kemudian dibersihkan. Kalau memang sudah ada jaringan yang bagus, kita bisa mengganti dressing yang lain. Tapi kalau tidak ada, bisa diteruskan dengan chemical debridement sampai terjadi granulasi, dan kalau sudah granulasi, otomatis akan terjadi epitelialisasi, lalu penyembuhan luka. Itu kira-kira. Mungkin menjawab atau kurang menjawab pertanyaannya? Terima kasih, Prof. Satu lagi, ini untuk Prof. Burito juga, dari Dr. Untung Iriawan. Disebutkan HA tadi meningkatkan keradangan awal dan mengendalikan peradangan. Pertanyaannya satu, jadi meningkatkan atau menurunkan? Pertanyaan kedua, bagaimana peran luka akut dan kronis? Apakah ada beda? Silakan, Ya. Prof. Jadi tadi mungkin slide-nya masih bisa diingat. Yang penting itu membuang biofilm tadi itu. Karena biofilm itu adalah membuat reaksi inflamasi. Jadi istilahnya bukan infeksi, tapi inflamasi tadi dicegah dengan adanya HA tadi. Karena dengan saya katakan tadi, kalau secara bioseluler, itu kombinasi dengan RHAMM tadi, reseptor dari for hyaluronic mediated motility tadi bersama CD4, dia memblokir sehingga tidak terjadi adipogenesis. Itu salah satu. Sehingga jawabannya ya awal-awal memang untuk membuang merangsang adanya kontrainflamasi, membuat inflamasi yang berlebih dengan adanya reaksi bersama CD4, tapi kemudian mengurangi reaksi inflamasi di daerah itu. Ya, pada venostasis tadi ada juga teori di mana ada kebocoran mikromolekuler, jadi ada leukosit tadi, sehingga itu diblokir. Jadi artinya secara kesimpulan HA ini akan mencegah terjadi inflamasi awal yang kemudian setelah terjadi merangsang inflamasi yang berikutnya untuk menuju ke proses penyembuhan luka yang rentetannya tadi sudah disebutkan Dr. Yan tadi, sampai pada granulasi, sampai pada fase epitelialisasi. Jadi proses inflamasi itu ada dua sisi, yang kalau bakterial tentunya harus dibuang, tapi dari sisi lain reaksi inflamasi yang menyembuhkan juga ada. Itu tadi itu dengan memblokir bersama-sama dengan CD44 tadi adanya proses adipogenesis, sehingga tidak terjadi penimbunan lemak gitu. Itu kira-kira menjawab pertanyaan dari yang ditanyakan tadi.
Makasih, Prof. Ya. Ini ternyata ada lagi untuk Dokter Jan. Satu lagi Dokter Jan. Masih belum bosan ya, belum ya? Dari Dokter Ahmad Faisal tentang zinc oxide salve. Saya kira pasta Una ini yang bagus. Ideal untuk kasus apa? Satu. Kedua, apa perlu dibebat lagi setelah diberikan zinc salve? Ketiga, setahu saya tidak tersedia lagi di apotek di rumah sakit. Apa formula untuk membuat pasta tersebut? Silakan dulu. Terima kasih Dr. Faisal ya. Jadi zinc salve atau pasta Una ini kalau saya ya di Surabaya itu belinya di Trunojoyo ya. Belinya kiloan. Jadi saya buka rahasia aja nih. Jadi Prof Ito ini yang paling rajin meracik ya. Jadi itu adalah zinc salve 10% ya Prof ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya Prof ya. Ya, zinc salve pasta Una 10%. Dan kalau ya bukan promosi Prof Ito. Jadi zinc salve ini kan dia mempunyai efek antiinflamasi ya. Nah, jadi makanya gitu kita ngoleksi zinc salve harus dibebat. Ya, kenapa? Jadi kompresi yang ditimbulkan bebatan itu akan membantu pertama penyerapan dari obat tersebut. Terus yang kedua, juga untuk karena kan banyak kan luka itu kan disebabkan karena venus. Jadi itu kompresi itu tetap diberikan. Terus yang ketiga, kalau zinc salve nggak dilapisin apa-apa, nggak dibebat, itu tempat tidur atau tempat baju atau celananya itu pasti akan putih-putih semua. Jadi itu kenapa dilakukan pembabatan. Dan ingat kalau bisa, biasanya saya ya niru-niru guru saya juga ya. Habis dikasih zinc salve, jangan lupa dilapisi dengan kasa ya. Jadi tujuannya untuk apa? Praktisnya apa? Jadi supaya pasien itu bisa pakai balutan itu lagi. Kalau nggak nanti susah menghilangkan bekas zinc salve-nya itu. Saya rasa itu zinc salve 10% Dr. Agung. Dan memang tidak semua rumah sakit bisa. Jadi harus diberitahu dulu mereka. Tapi kalau kita memberitahu farmasinya itu rasanya bisa kok. Makasih Dr. Yan. Saya kira semua betul Dr. Yan, semua rumah sakit bisa membuatnya. Saya kira Pondok Indah bisa loh itu. Ya Dr. Yan. Karena harganya terlalu murah, jadi Pondok Indah nggak mau. Bikin ya kali ya. Terlalu murah, Prof. Betul, Prof. Mungkin iya, terlalu murah. Dr. Faisal. Iya. Itu di Jerman kan ada yang namanya zinc salve band. Ya, jadi ban yang kita tidak punya, sekarang mahal sekali. Jadi waktu saya masih bisa mendatangkan zinc salve band, itu enak sekali. Perbannya sudah impregnated dengan zinc salve halus sekali, lalu kemudian dengan enak kita bisa membalut. Di sini ya kita terpaksa membuat zinc salve sendiri, lalu dibebat dengan bebat elastik. Tapi membuatnya memang harus apoteker yang sudah tua. Apoteker yang muda tidak mau atau tidak bisa rupanya diberitahu itu. Jadi di tempat saya itu memang apotekernya pintar membuat zinc salve sehingga granulanya halus sekali. Ya, yang di Sutomo mungkin kurang bagus, kurang halus. Tapi resepnya sama. Pasta Una zinc salve 10% itu aja. Pasta Una zinc salve. Oke, terima kasih banyak, Prof. Makasih Prof. Makasih Dr. Yan. Dr. Faisal kemana itu? Lagi ngelecer itu kelihatannya ya. Cari Dr. Aisyah dia. Dia cari Dr. Aisyah dia. Ini ada satu pertanyaan lagi. Satu lagi. Terakhir saya kira yang lainnya nanti langsung dikumpulkan aja oleh tim kami. Bisa ya kalau belum bisa dijawab melalui email. Email ya. Ini Dr. Yunyul Karyaman. Pertanyaan pertama, penggunaan HA berapa lama? Apa sampai luka menutup? Kedua, nibasetin pada ulkus DM apa efektif? Ketiga, jenis cairan untuk mencuci luka apa saja? Mungkin terserah mana, Prof. Rito apa Dr. Rian? Silakan. Prof. Rito ini. Ya. Aha. Baik, saya coba menjawab. Berapa lama dipakai? Dengan HA memang sebaiknya singkat, 2-3 hari sekali diganti. Ya, jadi jangan terlalu lama. Jadi efek dari chemical debris demam itu bisa diharapkan dalam 2 kali 24 jam atau maksimum 3 kali 24 jam diganti. Nah, dibersihkan dengan apa? Karena dia larut dalam air, dan itu krim yang gampang, bisa dibersihkan dengan
NaCl 0,9% biasa, larutan fisiologis itu supaya hilang, kemudian dibersihkan bisa dengan antiseptik yang ringan, misalnya chlorhexidine, atau kalau pasiennya tidak nyeri bisa dibersihkan dengan alkohol, ya. Dan kemudian nebacetin, ini karena menyebut nama, jadi nebacetin mengandung antibiotika yang karena itu granula, maka sebaiknya diberikan pada luka yang mau menyembuh. Kalau granul dalam bentuk granul itu diberikan pada luka yang masih baru, maka terjadinya efek granulasi akan dihambat. Jadi memang dia bisa menghilangkan mengandung antibiotika. Tapi sekali lagi penggunaan lokal antibiotik itu kan terbatas sekali jenisnya, sehingga harus dipilih antibiotika yang bisa dipakai secara topikal, itu saja, secara umum gitu ya. Pemakaian serbuk nebacetin yang saya lihat pada orang-orang sering itu, baru luka kena pisau aja langsung dikasih nebacetin. Jangan ya, saya kira kalau luka terbuka, luka baru jangan langsung diberi serbuk yang mengandung antibiotik. Itu saja pesan saya. Terima kasih, Prof. Jadi cara ini sudah PC bisa, lalu sudah saya jawab tadi. Ya. Terima kasih, Prof. Saya kira sudah banyak pertanyaan dan cukup memuaskan. Mudah-mudahan yang masih belum puas, silahkan mengirim saja pertanyaan kemari, nanti akan dijawab dengan email. Dan acara ini saya serahkan kembali pada Ketua Korwil Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Dr. Yan, silakan. Terima kasih, Dr. Agung. Terima kasih sudah memandu acara dari awal hingga akhir. Terima kasih Prof. Purito yang sudah berkenan membagi ilmunya kepada kita semua. Terima kasih juga kepada sponsor Kombipar, dalam hal ini Bionek. Terima kasih peserta yang 248 yang tetap dengan setia mengikuti sampai akhir. Kalau dari saya nanti slide bisa di-share dalam bentuk PDF, nanti kita minta izin ke Prof. Purito untuk slide share-nya gimana. Silakan, boleh. Ya, terima kasih Prof. Dan email dan sertifikat akan dibagikan oleh panitia sesuai dengan absen tadi. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi panitia kalau ada yang kurang tepat atau belum menerima atau email sertifikatnya. Dan ini adalah, sekali lagi kami tekankan, ini adalah program dari kami HBTKPI, yang mana program ini akan kami buat secara series, yang hari ini mengenai topik mengenai luka, kemudian nanti berikutnya topik-topik lain mengenai vaskular lainnya, dan juga kasus-kasus torak yang banyak akan berimplikasi pada perawatan pasien klinis di lapangan untuk dokter umum maupun dokter bedah umum. Sehingga tetap stay tune istilahnya, stay tune di channel kami, gitu ya Prof ya? Ya, betul. Atas nama panitia, Himpunan Bedah Torak Kardiovaskular, dan Departemen Bedah Torak Kardiovaskular FK Unair, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terlaksananya acara ini. Terima kasih. Semoga apa yang bisa kita dapat pada hari ini benar-benar bisa bermanfaat dan memberikan kesembuhan pada pasien yang kita tangani. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya rasa itu Prof. Kita bisa akhiri pertemuan ini. Kita leave. Dr. Agung, terima kasih semuanya. Mari kita angkat jempol dulu untuk acara hari ini. Nah, jempol. Oke, terima kasih semuanya. Dr. Ali lagi operasi tuh, Dr. Yan. Ya, saya banyak nih. Ada Dr. KSO juga. Ya, Dr. Kurnia, banyak sekali. Ali Saputra lagi operasi itu. Dr. Uco, Saud Idoan, sejabat, Dr. Caroline, atlet lari, atlet sepeda. Wah, saya banyak sekali lihat. Dr. Sari. Sari Dok, lagi poliklinik kok. Nah, hati-hati semuanya, gunakan APD yang benar. Ya,